Oke, kembali lagi di SNS 21 Podcast Satu Kata Satu Hati. Hari ini kita akan berbincang bersama Double Diamond dari Bali ya. Beliau ini merupakan sosok yang luar biasa juga, merupakan konseptor nih. Yes, konseptor apa nanti bakal kita ulik lagi. Nah, siapakah beliau? Kita langsung panggil saja Bapak Putu. Ya, selamat datang ya kan. Bagaimana Pak kabarnya nih Pak? Kabar sehat, bahagia dan sukses. Wes, komplit ya. Sehat, bahagia, sukses seperti Pak Komang ya. Sehat, bahagia, sukses. Kayaknya tim Bali ini sangat-sangat positif ya. Iya. Hari ini kita masih di Bali ya Pak, BTW yang masih di villa dan suasananya nih sejuk sekali hari ini. Yang pastinya kita bakalan membahas terkait Pak Putu nih. Pak Putu dan nanti kita pasti ada pembahasan lainnya juga apa yang sudah dijalankan Pak Putu tentang SNS 21 ini ya kan sebagai salah satu mitra yang luar biasa pastinya menjadi yang sudah membangun tim ya kan dengar-dengar ada tim nih di Bali ini ya kan tim dari SNS 21 ini ada tim sakti namanya ya. Wah, betul. Gitu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, kita bakal membahas tentang aku bakal bertanya terkait Pak Putu nih. Siapa sih Pak Putu? Oh iya, oke. Terima kasih Mama. Iya. Nama saya Putu Sudarsana. Putu Sudarsana. Jadi saya lahir di Kota Singaraja, Bali Barat. Oh, Bali Barat ya. Bali Utara, bagian barat. Pada tanggal 17 Juli tahun 74. 74. Iya, saya saudara 8. Namun saya anak yang kelima dan cowok yang pertama. Oke, anak kelima cowok pertama. Wah, saya anak kelima juga. Jadi kakak saya itu cewek semua 1, 2, 3, 4. Saya yang kelima dari 8 bersaudara. Oke. Nah, merantau ke Denpasar itu dari tahun 95. 95 tuh. Berarti ini sebelum ketemu SNS 21 Sebelum ketemu ya? SNS 21 saya sudah di Denpasar itu tahun 95 bekerja di sebuah karyawan swasta. Jadi karyawan swasta. Jadi employee ya berarti ya. Betul. Nah, di situ meniti karir selama kurang lebih sekitar 15 tahun. 15 tahun, cukup lama ya Pak ya? Dari tahun 95 sampai 2010. Betul. Gitu. Nah, di sana dalam proses perjalanan di employee tersebut itu ada keinginan yang kuat. Ada satu keinginan yang kuat. Ada keinginan yang kuat untuk mencari, untuk meniti menjadi seorang pengusaha. Karena dalam perjalanan sebagai karyawan swasta tersebut, saya sering mendapatkan undangan-undangan dari sebuah perusahaan tentang marketing. Berarti karena undangan-undangan terkait marketing itu timbullah perasaan ingin menjadi pengusaha ini. Iya, salah satu contohnya adalah dari Hermawan Kartajaya, beliau penulis terkenal. Penulis terkenal. Iya, Marx Plus and Co seperti itu. Di situ saya terngiang tentang cara membuat brand sebuah produk, sebuah brand diri. Ya, ada diferensiasi, positioning, brand. Nah, seperti apa caranya? Nah, itu beliau memberikan cara-cara untuk membrandkan sesuatu seperti itu. Sehingga muncul niat untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu. Nah, akhirnya dalam proses perjalanan mencari pernah membuat usaha, yaitu karena saya berkecimpung di dunia telekomunikasi, saya ingin buka usaha counter pulsa seperti itu. Counter pulsa, sempat itu ya? Sempat itu selama dalam perjalanan 15 tahun itu, 5 tahunnya menggeluti counter pulsa itu 5 tahun itu ya Pak ya? Namun hasil dapat, tambahan dapat, tapi yang dikorbankan adalah kesehatan. Iya, kesehatan waktu ya, karena counter pulsa itu 24 jam ya Pak ya? 24 jam, betul. Jadi banyak komplain di situ, harus ditangani, dan juga malam ada komplain tetap kita tangani, kalau tidak pelanggan itu akan kabur, seperti itu. Namun dalam proses seperti itu akhirnya mencari bisnis apa yang kalau saya buka di tempat lain modalnya tidak terlalu besar begitu. Namun di counter pulsa saya buka cukup besar biayanya. Counter pulsa itu berarti modalnya besar ya tempat Pak ya?
tempat misalnya, terus komputernya, belum alat kerjanya seperti itu, belum karyawannya yang harus disiapkan seperti itu. Belum modal perusahaannya juga seperti itu. Nah, akhirnya muncul dari niat itu, adakah satu usaha yang memang bisa dikembangkan, yang tidak hanya di wilayah kita saja. Saya berpikir hanya di Denpasar saja dulu nih. Berarti Denpasar dulu nih, yang kecil dulu nih. Nah, akhirnya di tahun 2010 tersebut, 2010 datang seorang teman saya. Wah, siapa itu, Pak? Nah, teman ini datang membawa sebuah cerita tentang usaha yang beliau jalankan. Apa itu usahanya? Ternyata usaha tersebut bidang multi level marketing. MLM ya, networking ya berarti. Networking. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya ini profesi. Tadinya saya belum percaya bahwasanya ini profesi. Percayanya kayak, ini disuruh-suruh gitu ya Pak gitu. Masa sih itu sebuah profesi? Karena yang saya anggap sebagai profesi itu adalah bekerja sudah sekian puluh tahun. Saya berpakaian rapi, ada name tag-nya. Ada ininya itu ya, ada seragam dan lain-lain. Pergi pagi, pulang sore, kita gajian. Gajian setiap bulan. Itu yang saya anggap sebagai profesi. Tetapi beliau menyampaikan ada buku yang sangat laris, itu ternyata ada sebuah pesan di situ. Profesi yang dibayar mahal, yang pertama adalah distributor MLM. Dari situ saya hanya membuka diri untuk belajar. Berarti belajarnya sekitar berapa tahun nih Pak? Sebelum menemukan SNS 21 nih ya berarti Sebelum menemukan SNS 21, itu saya belajar sama beliau yang mengenalkan itu selama 9 bulan. 9 bulan? Ya, sambil bekerja. Pekerjaannya apa tuh waktu itu tuh Pak? Waktu itu saya bekerja di bidang telekomunikasi. Telekomunikasi. Cuma saya bagian tender dan pengadaan barang. Tender dan pengadaan barangnya tetap ya menjalani itu ya Pak ya? Tetap masih jalan. Beliau memiliki buku yang sangat bagus. Bahwasanya saya sambil bekerja ini, kata sibuk itu di mata beliau tidak ada. Tetapi ada 8 jam lainnya yang belum saya gunakan seperti itu. Nah, itu diinformasikan ke saya membuka diri untuk belajar. Ternyata yang membuat menarik bahwasanya bisnis multi level marketing tersebut itu yang membuat saya bergerak untuk mendalaminya adalah ada faktor pengkali waktu dan tenaga. Pengkali waktu dan tenaga. Di situ diilustrasikan bahwa jika misalnya Pak Putu menjalankan bisnis multi level marketing, sama seperti Pak Putu sebagai pengusaha yang besar. Artinya orang-orang yang kita ajak tersebut itu memiliki jam kerja juga. Akumulasi dari jam kerja mereka adalah jam kerja kita. Hanya dikasih ilustrasi, bayangkan jika Pak Putu dalam 1 tahun ini memiliki 100 orang. Jika mereka bekerja hanya 2 jam saja, berarti 2 jam dikali 100 sama dengan 200 jam. Itulah jam kerjanya Pak Putu. Seperti itu. Berarti emang sudah ada pengaturan waktunya ya di situ. Di situ Apa tadi, waktu kali tenaga? Pengkali waktu dan tenaga. Seperti itu. Karena kalau misalnya ada waktu, kita pasti harus ada tenaga. Betul sekali. Tadi sudah dijelaskan. Berarti sebelum ketemu SNS 21 Bapak pernah bekerja di bidang telekomunikasi, pernah menjadi employee juga, karyawan juga, dan akhirnya menemukan salah satu sistem yang menarik nih bagi Pak Putu ini terkait MLM ini ya, terkait networking ini. Kapan sih Pak? Ini kan sudah bergabung dari SNS 21, di SNS 21 kapan nih Pak? Sejak kapan? Saya bergabung di SNS 21 akhir tahun 2015. Akhir tahun 2015. Kok bisa sih memilih, wah ini yakin ya SNS 21? Jadi sebelumnya sebelum menemukan SNS 21 ini, ada yang sebelumnya saya ikuti di network marketing sebelumnya itu tidak mendapatkan satu izin edar dari produknya, sehingga dalam dihentikannya sistem tersebut, justru saya modal malah kalau punya modal bersyukur, kalau enggak punya modal nol bersyukur. Namun saya dalam kondisi minus pada waktu itu. Minus? Justru saya punya hutang senilai 700 juta waktu itu.
700 juta Pak. Akhir itu Desember 2000. Kalau menurut saya sangat banyak gitu. Kayak itu udah bisa buat DP rumah. Itu udah ngelunasin rumah malah itu ya. 700 juta minus pada saat itu. Minus karena beli ruko. Saya cicil, namun belum selesai cicil. Izin dihentikan, akhirnya tidak ada pegangan. Nah, bersyukurnya ketemu SNS 21 yang saya lihat di situ, saya analisa. Ya, saya analisa informasi dari yang mengajak. SNS 21 ini punya pabrik. Ya, terus produknya waktu itu ada white trika, ada kopi, ada susu waktu itu. Nah, akhirnya saya lihat usaha yang modalnya tidak terlalu mahal dulu. Masih cukup lah ya. Masih bisa lah untuk kita memperjuangkan seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya coba telusuri lagi, dikasih websitenya. Dikasih website SNS-nya saya baca, saya lihat di websitenya tersebut, hanya saya klik di situ. Ya, tidak ada salahnya mencoba seperti itu. Berarti emang di situ yakin ya. Langsung menuju ke Purwokerto pada saat itu langsung. Setelah itu dalam 2 bulan menjalankannya, tepatnya bulan Februari, itu terjadi komplain yang luar biasa. Komplain, tapi komplainnya menyenangkan. Komplainnya menyenangkan. Berarti menguntungkan komplainnya nih. Iya, jadi komplainnya itu seperti ini. Orang mau membeli produk susu profit waktu itu, kita karena memang modalnya tidak ada, jadi kita ambil modalnya mereka dulu. Ya, tapi kita punya susunya baru 2 renceng saja. Baru 2 renceng. 20 saset. Bayangkan mereka bayar 700.000 plus ongkos kirim, semestinya dapatnya 100 saset. 1 saset. Ya, tapi kita kasih 20 saset. Karena pengirimannya lebih dari 5 hari dari kantor pusat Purwokerto ke Bali, itu artinya 2 hari kemudian orangnya yang udah ngasih uang 700.000 tersebut minta produknya lagi. Belum datang. Komplain mereka. Akhirnya mereka seperti tidak percaya. Benar nih Pak Putu ini sebagai stokis dan pasar. Gitu. Kok kenapa nggak punya stok seperti itu? Nah, dari situ akhirnya supaya tidak beban di mereka, dan juga saya ingin meyakinkan diri saya. Saya ajak salah satu mitra saya untuk berkunjung ke perusahaan, yaitu SNS 21. Karena hanya terdengar perusahaan ini punya pabrik sendiri seperti itu. Jadi kalau mau Pak Putu jangka panjang usahanya, sudah tepat SNS 21 seperti itulah yang mengajak saya. Proses dalam meyakinkan dirinya ini ya. Betul. Jadi untuk bisa meyakinkan seseorang itu tidak mudah. Iya, bahkan tidak perlu meyakinkan orang. Meyakinkan diri dulu seperti itu. Nah, akhirnya proses tersebut karena mengajak seseorang yang banyak itu beban sebenarnya, tanggung jawab tinggi. Ya, bebannya supaya untuk dikurangi, caranya bagaimana? Bantu mereka untuk sukses seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu harus kita yakinkan dulu. Harus diyakinkan dulu. Kita yang yakin dulu. Sehingga di bulan Maret 2016 itu saya berdua ditemani dengan teman saya yang di Yogyakarta. Itu saya telepon, beliaunya mau ke Jakarta, ternyata lewat Purwokerto. Jadi saya terbang ke sana. Bayangkan Bu Ama, saya hanya bekal tiket ke Jogja dan balik ke Bali. Bekal nggak apa-apa. Bekal. Berarti nggak bawa apa-apa nih Pak? Bekal untuk di jalan itu hanya cukup untuk bayar teks untuk di bandara saja, seperti itu. Tapi untuk sekian hari itu kita nggak punya, ya karena kondisi seperti itu. Nah, akhirnya ada teman yang saya minta tumpangan ke Purwokerto, seperti itu. Nah, di jalan itu benar ada suka dukanya, karena saya tidak biasa naik kendaraan jauh seperti itu. Ya, saya pikir dekat, ternyata itu sampai 6 jam. Naik mobil siapa ya? Naik mobil gitu kan, dari perjalanan enak sekali buah durian tersebut, beli durian, bisa masuk. Ternyata dalam perjalanan ke sana muntah semua keluar. Jadi, kayak percuma. Aduh sayang duriannya. Udah masuk nih. Aduh duitnya hilang. Nah, akhirnya sehari itu masih pusing. Keesokannya pagi-pagi sudah enakan. Baru bisa ketemu manajemen. Nah, yang menarik di sana ternyata benar. Ya, saya ketemu sama ownernya langsung. Pak Saring langsung. Pak Saring Anggoro. Demikian juga dari direktur operasionalnya Bapak Teguh Murdianto, dan juga direktur marketingnya Bapak Purwanto. Itu, nah bersama teman tim yang saya ajak itu untuk meyakinkan bahwasanya benarkah
punya pabrik sendiri. Ya, ternyata apa yang tertulis di produk susu Propet itu PT Laba Asia itu benar adanya, beliaulah yang memilikinya. Oke, berarti memang setelah perjalanan menuju Purwokerto kembali ke Bali, akhirnya sudah yakin ya Pak? Sudah yakin di situ sampai akhirnya terbentuklah karakter dari diri Bapak sendiri itu ya. Akan ya udah yakin nih di SNS 21 saya menjalankan bisnis MLM ini dengan sepenuh hati. Nah, secara proses berarti tahun 2015 ya, dari tahun 2015 sampai akhir tahun sampai sekarang ya, berarti udah 6 tahun ya, hampir 6 tahun ya, hampir 6 tahun ini kan. Berarti kan bertemu dengan para mitra-mitra lainnya seperti mungkin Pak Komang ataupun Pak Rudi, atau Pak Wira ya, dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Jadi dalam pembangunan di Bali sendiri nih Pak, terkait SNS 21, terkait para mitra di sini agar berkembang nih. Kan tadi saya sempat mendengar mendapatkan percikan-percikan kayak, ada Sakti Community nih gitu. Apa sih sebenarnya Sakti Community ini? Itu siapa yang mencetuskan pertama kali, ataupun emang ini rundingan atau bagaimana? Dan bagaimana sih proses, apa latar belakang terbentuknya Sakti Community ini? Oh gitu ya, oke. Kalau untuk latar belakang terbentuknya Sakti Community ini, ada beberapa orang perintis yang saya ajak, ya, yang kami ajak untuk membuatkan wadah, karena karakter-karakter di dunia network marketing SNS 21 yang kami ajak ini berbeda-beda. Ya, ada karakternya sebagai seorang akademisi, ada karakternya koleris tulen seperti itu, nggak mau dikalahkan, pokoknya saya siap seperti itu. Ada yang karakternya memang slow, ya, jadi tidak begitu ruwet seperti itu. Jadi kalau bahasa Balinya sing demen ruwet seperti itu. Ada yang seperti itu, ya full untuk melayaninya. Jadi service excellent ada. Nah, di situ akhirnya saya membuat manajerial mereka. Ya, dari berbagai karakter ini saya jadikan satu. Nah, ini dasarnya, latar belakang untuk membuatkan wadah. Berarti intinya latar belakang terbentuknya Sakti Community untuk wadahnya ini, Pak ya. Berbagai karakter tadi itu. Mungkin kan teman-teman ini bakalan kepo nih, ataupun pengen tahu nih apa tuh Sakti Community lebih dalam, terkait ada juga kan visi misinya pastinya kan. Ini nanti di episode kedua nih, kita episode kedua bersama Pak Putu nih, ya kan. Pasti para penonton, para mitra-mitra juga pengen tahu nih visi misinya apa sih, terus tujuannya apa sih, apa program-programnya, itu bisa nanti nih kita jelaskan di episode kedua nih. Bisa ya Pak ya? Siap banget nih. Pasti para mitra juga pengen tahu terkait Sakti Community ini sendiri di Bali, dan juga apa sih pentingnya Sakti Community ini terkait para mitra SNS 21 di Bali ini. Mungkin segitu dulu untuk episode pertama ini. Nanti kita bakalan ada episode kedua bersama Pak Putu pastinya. Kita bakalan ngebahas semuanya terkait Sakti Community. Jangan kemana-mana, langsung aja ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya kan. Para mitranya Pak Putu nih harus juga nih, harus comment, like, subscribe juga ya kan. Semangat terus ya Pak ya. Saya Aulia Martelina untuk episode pertama ini. Saya pamit dulu. Saya Putu Sudarsana. Kita akan bertemu di episode kedua. See you. Satu kata, satu hati.